Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim amma ba'du. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu sabaqal batil inna dzalika la. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Fatah, yang saya hormati Kepala Sekolah RA Idrisiah Jakarta, yang kami hormati seluruh pendidik dan yang kami banggakan para orang tua, siswa, santri. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Tadi pagi sibuk? Ada yang persiapan dari mulai bangun subuh ya? Ibu-ibu sekalian, tidak apa-apa kita sibuk hari ini. Tidak apa-apa kita direpotkan oleh anak kita hari ini. Perlu kita ketahui, kalau kita tidak mau direpotkan oleh anak kita hari ini, maka ketika anak kita dewasa nanti, maka anak kita yang akan merepotkan kita. Jadi, kalau hari ini kita tidak mau direpotkan oleh anak kita, akhirnya kita membiarkan anak kita begitu saja, maka nanti ketika anak kita dewasa, maka dia yang akan merepotkan kita. Pilih, mending direpotkan oleh anak kita yang masih kecil, mending direpotkan oleh anak kita nanti yang sudah besar dan dewasa. Kenapa? Kalau anak kecil dipelototin selesai. Kalau udah dewasa dipelototin bagaimana? Pelototin balik. Nah maka alhamdulillah berbahagia hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adam Nurdin. Ibu boleh memanggil saya Adam. Namanya Sunda banget, memang saya orang Sunda gitu. Asli Tasikmalaya ya. Alhamdulillah sebulan sekali parenting. Kita sering menyebutnya posisi untuk kebaikan anak. Apalagi anak-anaknya sekolah ibu buat proses untuk perbaikan kita sebagai orang tua dan perbaikan untuk anak-anak kita. Bu, zaman yang dialami oleh kita dengan zaman yang akan dialami oleh anak kita sama atau tidak? Sama tidak? Dulu zaman ibu ada ini enggak? Ibu sekarang memegang ini tidak? Ibu-ibu kalau berangkat suaminya ketinggalan dijemput lagi tidak? Ibu mau berangkat sama suami terus aja berangkat aja sendiri. Alah, suami kemana? Ketinggalan, balik lagi nggak? Balik lagi nggak? Balik lagi nggak? Nah, pas ibu berangkat, HP ketinggalan, balik lagi nggak? Halo, cintaan banget ke HP sama ke suami. Ibu bilang biarin suamimu bisa jalan sendiri. Kalau anak ketinggalan bagaimana? Dijemput nggak? Dijemput, takut apa? Takut hilang. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian berbahagia. Nanti kita sharing aja, diskusi aja Bu ya. Jadi ibu boleh bertanya apapun tentang masalah anak-anak kita. Siap? Nah, tapi sebelumnya saya kasih materi dulu Bu ya. Beberapa menit lah ya. Nih kira-kira maunya sampai jam berapa nih? Siap sampai Jumatan? Pegel ya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ibu sekalian, saya mau nanya, angkat tangan siapa yang ingin punya anak soleh dan soleha? Sekali lagi, angkat tangan.
siapa yang ingin punya anak soleh dan soleha? Benar, mau punya anak soleh dan soleha. Mau? Saya kasih resepnya nih. Begini dulu sekalian. Kenapa sih kita harus punya anak yang soleh? Kenapa sih kita harus punya anak yang soleha? 5 keuntungan. Ada 5 kebahagiaan bagi orang tua kalau dia memiliki anak yang soleh dan soleha. Ada berapa? Siap, perhatikan. Apa yang 5 kebahagiaan yang akan dimiliki oleh orang tua ketika memiliki anak yang soleh yang soleha? Yang pertama, orang tua kalau punya anak yang soleh, kalau punya anak yang soleha, maka anak yang soleh dan soleha itu akan mengangkat harkat, derajat dan martabat orang tuanya. Jadi di dunia saja anak yang soleh itu akan mengangkat harkat, derajat, martabat orang tuanya. Contoh, kan anak-anak kita kan belajar menghafal Al-Quran, belajar menghafal doa-doa, betul tidak? Ibu-ibu suka baca doa tidak kalau mau makan? Tidak. Baca doa tidak? Betul. Anak-anak kita diajarkan bagaimana baca doa, suatu hari anak-anak kita ditampilkan. Wah, anak kita maju ke depan. Dia baca Al-Quran surat An-Naba. Amma yatasaalun. Terus, kok ibu diam? Dia ngapalin anak kita di depan. Orang bilang, anaknya siapa itu? Oh, anaknya Bu Anu. Coba bagusnya ibunya. Lihat, anak soleh, anak soleha di dunia saja dia bisa mengangkat harkat, derajat dan martabat orang tua. Itu di dunia. Berbeda kalau anak kita nggak soleh, nggak soleha. Anaknya siapa sih? Ngomongnya kok kasar banget, ke bawah jelek ke ibunya. Anak siapa sih kemana-mana bawa ayam, kerjanya ngadu ayam, ke bawah jelek ke ibunya, ke bawah jelek ke bapaknya. Jadi anak yang soleh, anak yang soleha di dunia saja dia mampu mengangkat harkat, derajat, martabat dan kedudukan orang tua. Saya ingin cerita, boleh saya cerita? Boleh. Bapak saya itu tukang dagang, tukang dagang biasa. Ibu saya ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga, nggak kemana-mana. Suatu hari bapak saya itu dapat lelangan buku sama pulpen, satu buku. Akhirnya dia bingung, kemana ya saya jual apa namanya? Jual buku ini sama apa namanya? Sama pulpen. Akhirnya dia ingat, oh iya, saya bawa ke pesantren aja. Akhirnya dia bawa ke pesantren. Kalau di pesantren itu kan suka ada apa namanya? Operasi. Akhirnya dia datang ke salah satu pesantren. Ternyata di pesantren itu bapak saya diterima oleh salah seorang ustaz. Diterimanya dari kantor, Bu. Diterimanya di depan kelas. Kalau depan kelas suka ada tempat duduk gitu ya. Di sana diterima. Akhirnya ngobrol. Lama-kelamaan ketika ngobrol bapak saya nanya, Ustaz dulu pesantren di mana? Waduh cerita, saya pesantren di Jawa Timur, di Pondok Modern Gontor. Bapak saya ngomong, anak saya juga lulusan Gontor loh, Ustaz. Siapa? Ada Nurdin. Kaget dia. Oh, Ustaz ada, itu senior saya. Oh, ada itu senior saya. Bapak ayahnya? Iya, saya ayahnya. Atau kalau gitu Pak, jangan di sini Pak. Ayo masuk Pak ke kantor. Tadinya diterimanya di mana? Akhirnya masuk ke mana? Oh, langsung dia masuk ke kantor. Silahkan dulu. Akhirnya bapak saya diajak masuk di kantor. Pas sudah di kantor duduk. Ketika duduk bagaimana? Bapak mau minum apa? Kopi, teh, atau air putih? Tadinya ditawarin minum nggak Bu? Setelah tahu ayahnya ada Nurdin gimana? Tawar. Padahal saya belum soleh-soleh banget. Biasa aja. Tapi seorang anak yang soleh itu
itu yakin akan mengangkat harkat derajat dan martabat orang tua. Bapak saya baru punya anak lulusan pesantren saja, ketemu dengan Ustaz langsung disambutnya di dalam kantor, ditawari. Habis itu kan ada yang makan, Pak mau makan sekalian katanya. Tadinya enggak. Jadi ibu bahagia kalau kita punya anak soleh dan soleha itu. Di antaranya yang pertama, anak yang soleh, anak yang soleha akan mengangkat harkat derajat dan martabat orang tua. Mau punya anak seperti itu? Mau? Ini keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kalau kita punya anak soleh, kalau kita punya anak soleha, begini. Ibu, ini kalau saya lihat ibu kayaknya masih muda-muda gitu. Masih muda-muda ya. Apalagi mungkin 10-20 tahun ke belakang mungkin lebih muda lagi. Kita akan tambah tua tidak ibu? Akan tambah tua. Anak kita akan semakin besar. Kalau besar akan pisah dari kita. Pertanyaannya, kita akan selamanya sehat atau kita juga akan mengalami sakit? Ibu-ibu kalau sakit, hal yang paling membahagiakan bagi orang tua yang sakit itu dirawat oleh siapa? Kalau dirawat oleh suster enak nggak? Dirawat oleh perawat enak tidak? Hal yang paling ketika kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ketika kita sudah sakit parah, di samping kita ada anak yang senantiasa tidak pernah berhenti mengurusi kita. Betul tidak? Kak, pulang, ibumu lagi sakit. Nggak bisa, saya lagi sibuk. Sedih ya? Katanya kaya, tapi buat apa kalau dia tidak ada di samping kita? Tapi kalau anak kita tidak soleh, kalau anak kita tidak soleha, maka orang tua tidak yang baik adalah yang mendidik anak. Tapi kalau anak kita tidak soleh dan soleha, hidup susah. Nah, pulanglah kalau libur, bawa anakmu, rindu ibu sama cucu. Ingin ibu bermain dengan cucu, ingin ibu melihat wajahmu, ingin ibu bersama-sama denganmu. Tapi pada waktu itu anak si orang tuanya untuk mengurusi orang tuanya. Bahkan ketika orang tua dalam kondisi sakaratul maut, kita bakal mati, bakal meninggal dunia kita. Apa yang lebih membahagiakan ketika kita sakaratul maut, selain di samping kanan kita ada anak kita yang menuntun kalimat tauhid, di akhir hayat kita mentalkinkan, baca kalimat tauhid bu, la ilaha illallah. Terus anak kita duduk di samping kanan kita, mendekatkan mulutnya kepada telinga kita, seraya menuntun kalimat tauhid di akhir hayat kita. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Dan dalam hadis lain dijelaskan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum dia meninggal dunia kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Anak yang soleh, anak yang soleha tidak akan ridho ibunya meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dia akan menuntun ibunya membacakan kalimat tauhid sehingga di akhir hayatnya yang keluar dari mulut ibunya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak sedikit bu, ketika ibunya sekali, lalu anak itu disuruh untuk turun untuk menerima jenazah. Bayangkan meninggal dunia, melihat anak-anak kita, mereka tidak mengurusi jenazah kita, mereka tidak menguburkan. Maka kebahagiaan yang keempat apa bu? Ketika kita di alam barzah, kita sudah meninggal dunia, maka ada anak yang apa? Mendoakan Rabbi idza matal insan ay idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Jadi kalau kita meninggal dunia dan masih di alam barzah, itu pahala kita masih bisa nambah. Dan juga bukan hanya orang miskin, tapi yang namanya
sedekah itu, infak itu adalah kewajiban orang yang hidup. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya kan biasanya sisi apa sisa? Kalau infak biasanya sisi apa sisa? Sisi apa sisa? Kan di sini ada bersedia, bersedekah. Sedekah sih. Kalau itu berarti nggak sisi, tapi apa? Sisa. Kalau uang sudah sisa apa enggak? Kalau sisa biasanya gede apa kecil? Kalau misalkan sisa biasanya kecil besar? Kecil. Kalau misalkan sisi biasanya di awal di akhir? Kalau sisi biasanya dari yang besar dari yang kecil? Ibu-ibu kalau sedekah infak zakatnya sukanya sisi apa sisa? Sedekah aja. Oke ibu-ibu ya. Sampai orang meninggal itu minta untuk apa Ustaz kalau misalkan saya nggak mampu? Sedekah dengan tenang. Ada uang dengan senyuman, sedekah bukan? Sedekah. Asal jangan senyum sendiri. Senyum itu kan sedekah. Senyum sendiri kemana-mana. Itu bahaya. Jadi sedekah itu ya, yang akan mengalir pahalanya ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Pak Ustaz, nantilah saya kalau sudah kaya, saya baru mau sedekah. Perhatikan, kalau miskin aja pelit, apalagi sudah kaya. Apa enggak? Jangan ngobrol. Pak Ustaz, nanti kalau sudah kaya, jadi juga nggak apa-apa sedekah. Kalau ada yang mas, kenapa? Amin gitu. Kalau sedekahnya 500.000, rezekinya 500 juta nanti. Atau 50 juta. Saya tidak yakin gitu. Kita nggak pernah tahu, betul nggak? Sekarang miskin besok bisa tidak? Sekarang kaya dengan kemampuan harusnya bagaimana? Sedekah, apalagi sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka bagi para guru, bagi para pendidik, belajar ikhlas dalam mendidik, belajar ikhlas dalam mengajar. Insya Allah nih para asatidzah ini, saya kalau melihat dari ihsan itu apa? Salarinya, gajinya, pengen nangis saya. Pas dilihat kepala sekolah berapa ihsannya, nangis saya. Cuman nggak keluar air mata. Betul tidak? Yang disuruh diam, yang ini happy, yang ini diantar ke kamar mandi, yang ini ada gurunya, Bulita. Saya nggak sama anak ibu yang lain. Saya nggak sama anak ibu yang sampingnya. Semuanya sama. Jadi kalau guru itu saya pada semua anak-anak. Maka kenapa orang tua kalau dalam proses pendidikan itu nggak boleh masuk ke dalam sistem? Karena orang tua itu hanya mikirin anaknya. Ibu dipoto satu kelas yang dilihat siapa? Kok fotonya jelek banget sih? Kenapa fotonya jelek? Anak saya lagi merem, yang lain senyum semua mulu. Betul tidak? Kan itu kena sisa. Ibu-ibu sekalian, boleh kita membantu. Kenapa? Itu sama tetangga. Kenapa? Itu sama tetangga. Kan gitu. Iya, tapi kan gitu. Iya, tapi dasarnya karena kita. Nggak boleh pakai baju itu, nggak boleh. Kemarin juga ada yang ngomong, nggak boleh. Baju robek dipakai. Malu tahu ibu. Maka kadang-kadang ada anak pakai baju itu, kotor, cuci, jemur, pakai lagi. Dan ibu marah-marah. Kayak nggak punya baju aja kamu teh. Mama tuh aku pakai baju gini banget. Nah, kamu cantik begitu.
Ini mah ibu-ibu yang di sono. Cuma sekarang lagi pada di sini. La ilaha. Lihat saya merem. Jadi foto 30 orang cantik semua, dia merem, foto itu jelek. Foto semua merem, dia cantik sendiri. Ini bagus. Bagus, foto ini bagus. Ini bagus sekali. Bu, saya beli deh. Diperbesar ya, Bu, diperbesar. Kata temannya, jangan, saya lagi gitu. Bagus ini, Bu. Ribut gara-gara apa? Siapa? Halo? Kalau bapak-bapak mah cuek. Jadi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Jadi maka belajar ikhlas. Ikhlas dalam mendidik, ikhlas dalam mengajar. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam mendidik dan mengajar, maka Allah akan turunkan rezeki dari pintu mana saja. Ibu-ibu juga kalau ikhlas menyekolahkan anaknya, ibu berjuang, ayahnya berjuang mencari rezeki. Ibu perhatikan, orang tua yang berjuang mencari rezeki untuk kebutuhan pendidikan anaknya, maka dia sedang berjihad. Dia sedang berjihad. Ibu sekarang datang parenting, kan tidak jarang-jarang parenting begini kan? Biasanya cuma nganter doang. Ibu naik tangganya aja ke sini, itu pahala semua. Ibu menyempatkan waktu aja untuk perbaikan diri dan anak-anak kita, itu adalah pahala buat kita semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, awwaladin sholihin mula, atau anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita ada di alam barzakh, ada anak yang mendoakan kita, anak soleh mendoakan kita, maka pahalanya terus ngalir. Nah ini yang keempat, anak yang soleh, anak yang soleha akan terus mendoakan orang tua. Bayangin ketika kita di alam barzakh, orang lain dapat kiriman dari anaknya, kita bilang aja. Kalau orang Sunda bilang mangahulung, you know what is the meaning of kahulung? Bengong. Diam aja. Orang dapat limpahan pahala, kita diam karena nggak ada satupun anak kita yang mendoakan kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, ibu kalau kita udah meninggal dunia, kita dimampukan untuk melihat perilaku anak dan keturunan kita. Kalau perilaku mereka soleh dan soleh, senang kita sebagai orang tua yang telah meninggal dunia. Tapi kalau mereka perilakunya tidak baik, sedih kita. Sampai memohon kepada Allah, ya Allah, la tumithu. Ya Allah, jangan kau matikan dulu anakku, ya Allah. Sampai dia mendapatkan hidayah darimu, ya Allah. Kesedihan kita. Jadi sedihnya bukan hanya sebatas di dunia. Orang yang soleh, soleha akan memberikan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Anak yang tidak soleh, anak yang tidak soleha akan membuat orang tuanya apa? Bermasalah, bersedih di dunia sampai di akhirat. Yang kelima, kebahagiaan punya anak soleh. Kebahagiaan punya anak soleh. Yang kelima apa? Perhatikan dulu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqalu bistighfari waladika. Jadi di akhirat ada seseorang diangkat derajatnya di surga. Jadi dia memasuki surga yang, kan surga itu ada 8 tingkatan. Nah dia dimasukkan ke dalam surga, di surga yang tingkat tertinggi, derajatnya ditinggikan. Akhirnya dia bertanya, bagaimana ya Allah, aku kok bisa mendapatkan derajat setinggi ini? Aku kok bisa masuk ke dalam surga? Perasaan amalku jauh banget, nggak mungkin deh. Kalau melihat amal, rasanya masuk surga aja nggak pantas. Apalagi ini masuk surga di derajat yang tinggi, nggak mungkin. Dijawab oleh Allah, bistighfari waladika laka. Engkau masuk ke dalam surga, derajat engkau tinggi, bukan karena amal ibadahmu, bukan karena kebaikan, bukan karena pahala yang kau lakukan, tapi bistighfari waladika laka. Engkau masuk surga berkat istighfar, permohonan ampun anakmu untukmu. Bayangin, masuk surga. Karena anaknya memohon ampun. Ya Allah, ampuni aku dan orang tuaku. Rabbi firli, ya Allah, ampuni aku wal walidayya dan kedua orang tuaku. Sehingga di akhirat kelak kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertanyaannya, mau punya anak
mau. Anak yang soleh dan bahagia punya anak soleh-soleha. Apa saja kebahagiaan yang pertama? Tuh kan, Meningkatkan harkat martabat mengangkat keluarga. harkat derajat martabat orang. Yang kedua, memprioritaskan orang tua ketika sakit, mengurusnya, bahkan ketika mau meninggal dunia mentalkinkan kalimat tauhid. Yang ketiga, mengurus kita ketika kita sudah meninggal dunia, dan memandikan, mengkafani sampai menyolatkannya. Yang keempat, mendoa. Yang kelima, membuat kita masuk ke dalam surga di derajat yang tinggi, karena anak mensyafaati kita dengan senantiasa memohonkan ampun atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Bahagianya kalau punya anak seperti ini? Seneng nggak? Pengen nggak? Coba angkat tangan yang pengen punya anak soleh seperti itu. Mana angkat tangan? Ini ragu-ragu ini angkat tangan. Kan udah pada mandi kan udah? Yang tinggi dong. Nggak bakal ganggu sampingnya kan? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya perhatikan. Jadi memiliki anak soleh dan soleh itu semua mau. Tapi permasalahannya, bagaimana dong caranya? Saya pengen nanya, kalau orang tuanya ustadz, anaknya udah pasti jadi ustadz nggak? Kalau orang tuanya soleh dan soleha, anaknya udah pasti soleh-soleha nggak? Hah? Pasti nggak? Pasti nggak? Belum pasti. Kalau apa? Kalau gini, yang namanya kesolehan itu tidak bisa diwariskan begitu saja. Ibu punya anak 5, punya mobil 5, gampang nggak mewariskannya? Gampang. Satu anak dikasih berapa? Dikasih apa? Satu mobil. Tapi ibu soleh-soleha, anak ibu 5, bisa nggak 5-5-nya soleh-soleha? Belum tentu. Maka kesolehan itu tidak bisa diwariskan begitu saja. Harus ada prosesnya. Di antaranya dengan melalui proses pendidikan. Jadi anak kita didik, anak kita kenalkan dengan hal-hal yang baik. Tanpa pendidikan, anak-anak kita tidak akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan pendidikan yang pertama adalah pendidikan. Halo, ibu hadir. Pendidikan pertama adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Pendidik pertama siapa? Orang tua. Perhatikan, orang tua dalam hal ini ibu itu adalah pendidik pertama. Perhatikan. Yang kedua, pendidik utama. Yang ketiga, pendidik selama-lamanya. Jadi yang namanya orang tua itu pendidik pertama bagi anaknya. Coba anak pertama kali dididik oleh siapa? Orang tua. Belajar ngomong dari siapa? Orang tua. Belajar berjalan dari siapa? Tahu nasi, tahu sayur, tahu tempe, tahu dari siapa? Belajar berhitung pertama dari siapa? Anak kita baru mau 2 tahun ya. 1, 2, 3, sama ibunya juga. Kayak orang nggak bisa ngomong. Ayolah beli ecing, jangan. Nah, beli es krim. 1, 2, 3. Jangan pura-pura. Jangan jadi yang nggak bisa ngomong. Juga peniru itu sedang berproses. 3 saat anak kita ngikutin tuh kan gitu. Ibu besoknya nantu. Paham ya Bu? Ini kesalahan kita. Nah jadi orang tua itu didik pertama. Orang tua pendidik utama. Pendidik utama itu bukan guru. Orang tua bagi anak itu. Dan orang tua itu pendidik selama-lamanya. Betul atau tidak? Ada yang udah punya anak udah menikah belum? Perhatikan, saya menikah. Ketika menikah, istri saya lahiran, punya anak. Yang pertama mengurus anak saya siapa? Siapa? Ibunya lah yang ngajarin. Ya, kalau dia tuh gini, nih pakai baju tuh gini. Padahal anaknya udah beranak. Anaknya udah punya anak aja, ibu masih ini. Ibu hati-hati yang punya anak. Dipersiapkan dari sekarang. Karena tugas ibu adalah sebagai pendidik pertama, pendidik utama, dan pendidik selama-lamanya bagi anak-anak kita. Siap? Kok pelan siapnya? Siap?
Siap apa? Nah jadi ibu itu pendidik pertama. Kenapa kok? Kenapa Pak Ustadz yang disebut dengan ibu? Kenapa bapaknya enggak? Ya tetap yang namanya mendidik itu kewajiban ibu dan bapak. Tapi kan masalahnya anak lebih dekat dengan ibu dengan bapak. Dengan ibunya. Ada simulasi. Anak di tengah, ibu bapaknya nuntun dia, dibawa ke tengah lapang. Bapaknya lari ke kanan, ibunya lari ke kiri. Anak di tengah-tengah bingung. Dia yang dia kejar, bapaknya ibunya. Dia yang dikejar siapa? Ibunya. Betul tidak? Betul. Saya pengen nanya, ibu suka berantem sama anak? Suka ribut sama anak nggak? Oh suka, kalau saya jarang-jarang. Ibu suka. Suka berantem sama anak? Sering? Sering. Kalau ibu lagi ribut sama anak, datang bapaknya. Bapaknya ngebela anak, ngebela ibu. Ngebela anak. Karena bapaknya ngebela anak, ibu terima nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Siapa yang berantem? Anak ketika lihat ibu berantem sama ayahnya, yang dibela ayah atau ibu? Bayangin, tetap anak ngebela ibunya. Padahal, walaupun ada yang membela bapaknya, tapi mayoritas pasti ngebela ibunya. Padahal ibu dan bapak itu berantem gara-gara dia. Nah, jadi ini, maka ibu-ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Idza saluhatil ya, idza saluhat salahatil ummah. Kalau ibu-ibunya baik, maka umat ini akan baik. Jadi gampang, Bu. Kalau kita ingin melihat generasi kita ke depannya seperti apa, lihat aja ibu-ibunya. Halo? Lihat aja ibu-ibunya. Maka nggak usah aneh, buat Bu Lita, Bu Eni semua. Kalau anak-anak kita disuruh maju susah, nggak usah aneh. Lawan tadi pagi aja susah, ibu. Itu gambaran. Betul tidak? Sampai Ustaz Khalid mau memindahkan kursi depan ke belakang. Baru udah ke depan deh. Ini yang duduk di depan terpaksa ini. Gak lagi salah kalau ibu di sini mau baik-baik kan? Kalau lagi baik mah. Jadi begitulah anak-anak kita. Maka ibu itu pendidik pertama. Maka kalau ibu-ibunya baik, kadang-kadang kan kita baik. Maka pendidikan pertama itu di keluarga, di rumah. Maka jadikan rumah kita sebagai teladan bagi anak-anak kita. Artinya semua yang ada di rumah itu adalah contoh. Kenapa? Karena anak itu peniru yang baik. Perhatikan, anak adalah peniru yang baik. Maka masa anak-anak itu disebut dengan masa peniru atau imitatif. Imitatif itu imitasi. Tahu imitasi nggak? Imitasi itu apa? Tiruan. Nah, anak itu imitatif, senang meniru. Ibu ngomong ke anak kasar, ya, misalkan ngomong kasar kayak gimana sih di Jakarta? Apa bahasa kasar di Jakarta? Jadi dulu gitu. Oh, anak pasti ngikutin. Saya pernah marahin anak pertama saya marahin karena dia salah. Besoknya saya lihat dia lagi marahin adiknya. Seperti saya marahin dia. Kenapa? Asyik kamu kenapa marahin adik kamu? Kan ayah juga marahin aku kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dilakukan oleh anak kita. Maka hati-hati, Bu. Tingkah perilaku kita itu diikuti. Jadi saya itu pernah dapat cerita, ya, karena saya sering ngisi parenting seperti ini. Ada cerita dari seorang guru PAUD. Ada anak muridnya perempuan, dia pengen pipis. Diantar ke kamar mandi, dia buka celana, lalu dia pipis sambil berdiri. Anak perempuan loh. Nah, nggak boleh lah. Anak perempuan duduk, nah pipisnya duduk. Enggak, ayah aku juga begini. Jadi dia melihat. Pokoknya apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menular, akan diikuti, dan anak nggak tahu itu baik dan buruk. Yang penting apa yang dilakukan dianggapnya, oh begitu seharusnya dilakukan. Ini bahaya tidak, Bu? Bahaya. Nah, maka tugas kita adalah mendidik. Pendidikan pertama di mana? Di rumah. Tapi cara mendidik anak di rumah jangan disamakan dengan cara mendidik di sekolah. Ibu-ibu suka anak-anak kan? Ngelihat kan anak kita main-main sama gurunya kan? Kenapa kok ini sekolah tapi main? Perhatikan, bukan main itu belajar. Cuma anak-anak kita ini masanya disebut daur waqti wal intiqal. Daur waqti wal intiqal itu kalau dalam ilmu pendidikan disebut masa bermain dan masa pertumbuhan. Maka di sekolah suka ada makan sehat kan? Ada kadang-kadang makan sehat. Kenapa? Itu adalah contoh saja. Harusnya makan sehat itu dilakukan di rumah. Dan ibu perhatikan, anak kita dengan anak ibu dengan ibu umurnya sama atau tidak? Tapi makanannya di rumah sama? Kenapa?
Bukankah setiap anak itu usianya berbeda, makanannya pun berbeda? Tapi kan kita memberikan makan sama. Anak kita tuh jauh banget umurnya dengan ibu. Kenapa makanannya sama? Cimol dimakan, cilok dimakan, surabi dimakan gitu ya. Jangan juga kan? Jangan sampai dikasih seblak yang level 3 anak kita. Itu bahaya. Nah jadi kalau anak tumbuh kembang itu makanannya harus diperhatikan. Karena salah satu tumbuh kembang anak, faktor yang mempengaruhinya adalah makanan. Karena itu masa pertumbuhan. Pertumbuhan anak itu sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Ibu-ibu masak, jagoan masak itu kan mie dan endol. Ibu-ibu sering makan mie? Sering masakin anaknya mie. Kalau anak-anak jalan-jalan ke Monas misalnya, yuk jalan-jalan ke Monas, besok bawa nasi, dibuka nasinya, lauknya apa? Sama apa? Mie telur. Mie-nya karbo, nasinya karbo. Halo, telurnya dikit lagi. Nah ini, padahal tubuh kembang anak itu dipengaruhi oleh apa? Makanan. Yang kedua, perhatikan anak itu masanya bermain. Maka walaupun anak sekolah, walaupun anak belajar, tidak boleh hilang masa belajarnya. Jadi masa belajarnya tidak boleh hilang. Jangan sampai anak sekolah, duduk kamu. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, akhirnya dia nggak bisa jalan karena sekolahnya begini terus. Tapi ketika ibu di rumah, ngedidiknya jangan juga sama kayak di sekolah. Mentang-mentang di sekolah, naik kereta api. Mana bunyinya? Naik kereta api. Pas di rumah, nah udah pulang. Sekarang bagian ibu yang ngajarin kamu, nah yuk di belakang ibu, naik kereta. Nggak gitu. Nggak begitu. Maka cara mendidik orang tua itu bisa dengan 5 cara. Perhatikan, kalau anak di rumah. Yang pertama, didik anak dengan keteladanan. Kalau mau punya anak soleh, mau punya anak soleha, yang pertama, ibu harus jadi teladan bagi anak-anak. Kalau ibu tidak bisa jadi teladan bagi anak, maka anak pun akan mengikuti ibunya. Karena anak itu nyontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka pendidikan pertama di rumah itu dengan cara keteladan. Ibu kalau mau melakukan sesuatu selalu baca basmalah. Anaknya ngikutin nggak? Ibu kalau anak mau sekolah, ibunya sabar banget. Anak nanti ngikutin sabar nggak? Tapi kenyataannya hal yang paling sibuk bagi setiap orang tua jam 6 sampai jam 7 pagi. Betul tidak? Repot tidak Bu? Bu, saya masak. Anak 2 serasa punya 3 karena bapaknya ingin dilayani juga. Betul? Wah, ibu masak. Nah, sana bajunya. Nah, ini sabunnya. Betul tidak? Ramai, teriak-teriak nggak? Coba tadi pagi yang nggak teriak ada? Ada nggak yang tidak teriak-teriak? Tapi mayoritas? Tiap pagi itu pas anak yang libur seneng nggak? Ternyata yang seneng libur itu bukan hanya anak. Orang tua juga seneng. Betul? Wah, ibu sana saya masak. Sibuk pagi-pagi. Anaknya akhirnya narik-narik baju ibu. Ibu, mana baju aku? Ibu langsung lirik. Lalu ibu langsung teriak, sabar dong nak. Bayangkan, ibu lagi ngajarin sabar, tapi ibu sudah menunjukkan tidak sabar. Di mana orang ngajarin sabar sambil teriak? Di mana orang ngajarin sabar sambil melotot? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ibu-ibu yang di sana, ya. Sekarang lagi pada ngumpul di sini. Jadi yang pertama apa Bu? Yang kedua, didik anak kita dengan pembiasaan. Makan, suka doa dulu nggak? Oh, ibu makan sama anak-anak. Pas makan, hop, hop, hop. Anak bengong. Ibu, kenapa? Iya kenapa? Kata guru aku di sekolah, kalau makan itu berdoa dulu. Ibu tadi nggak doa, udah dalam hati. Padahal enggak. Malu, akhirnya bagaimana? Udah dalam hati. Pembiasaan terus baik. Di sekolah diajarkan, la tashrabul iman, jangan minum sambil la taqul iman, jangan makan sambil ini di rumah sambil jalan-jalan makan. Yuk udah di luar yuk makannya yuk. Anaknya lompat-lompat lari-lari itu namanya pembiasaan, tidak baik. Masuk kamar mandi, kaki kanan, kaki kiri.
Tadi masuk kamar mandi kaki kanan kiri. Halo, keluar rumah kaki kanan kaki kiri. Baca doa tidak? Angkat tangan yang baca doa tadi sebelum kesini. Yang lainnya? Halo, aduh, ini udah mau ini. La ilaha Muhammadur fi kulli lamhatin manafasin manafasin. Yang selanjutnya, didik anak kita dengan metode nasihat. Suka nasihatin anak, suka? Saya nanya, suka marahin anak atau nasihatin anak? Sama nggak marahin sama nasihatin? Mendidik itu metodenya metode nasihat, bukan metode marah. Lu ya main layang-layang aja tiap hari. Ingat kalau main layang-layang apalagi ngejar, di sana banyak kendaraan, ntar ketabrak tahu. Itu nasihat apa marah? Ibu suka gitu nggak? Halo? Kirain ke saya aja. Jadi ikut metode nasihat. Nasihatin. Perhatikan. Rasul itu ngajarin kalau nasihat yang terbaik itu ketika kita berjalan-jalan. Lagi jalan-jalan berdua sama anak nasihat. Ibu yang ngantar anak ke sekolah, ibu. Kalau ngantar anak dari rumah ke sekolah suka ngobrol? Suka nasihatin? Atau marahin? Awas ya, jangan main jajan ya. Awas nanti jangan, tanpa SD. Begitu gitu? Itu bukan nasihatin, marahin namanya. Ibu tahu, dalam otak anak itu ada miliaran sel otak. Kalau ibu marahin, satu kali marah, ratusan ribu putus sel otak anak kita. Maka kalau ibu tiap hari marah, maka ratusan ribu miliaran akhirnya lama-lama sel otak anak kita putus. Dan akhirnya anak kita jadi banyak bengong. Orang Sunda bilang namanya dengar kalongen. Dengar kalongen itu bengong. Ada lalat hal. Jadi anak tuh bengong, gak nyambung. Tell me, telat, mikir kenapa? Banyak yang putus, kenapa? Orang tuanya marah-marah mulu. Tiap hari marah aja anak. Sampai anaknya marah. Akhirnya anaknya, yaudah, bunda, silakan marah bunda. Ayah mau marah, silakan sok marah. Udah tahu lah pasti bunda yang ayah mau marah. Sok, benerin aku. Anak saking bosannya, sampai gitu loh. Ustaz pengalaman bukan pengamatan. Pengamatan. Yang diamatin gimana? Tahu Lu jangan sok tahu. Itu tak benar. Jadi dengan nasihat. Nasihat itu sambil jalan itu nasihat perlahan. Nah, kalau jajan nanti jajannya dipilih ya yang sehat. Jangan banyak pedas nanti sakit. Jangan. Kalau saya di rumah itu tiap hari itu ngantar anak ke sekolah. Yang gede sekarang udah pesantren, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya nganterin. Padahal ada jemputan, saya enggak, saya anterin sendiri. Karena ketika saya nganterin dari rumah ke sekolah, ngejemput dari sekolah ke rumah, itu adalah masa terbaik saya, kebersamaan saya dengan anak. Tidak ada penghalang. Ibunya aja nggak ada. Antara saya dengan anak. Pertama anak yang paling gede, kesininya 2 anak, sekarang 1 anak lagi. Nanti mungkin yang kecil dia lagi sekolah lagi. Itu ketika berangkat itu dia ngobrol cerita, dia nanti semua anak cerita, dia kan gak ada ibunya, hanya saya dengan dia. Kalau ibu yang nganterin dia nggak ada bapaknya, antara ibu dengan itu sampai cerita sampai hal-hal yang tidak mungkin dia ceritakan di waktu yang lain dia cerita. Aku tuh kursus tuh begini. Tadi di sekolah loh ya, ada teman aku berantem begitu, ceritain semua. Itu waktu yang terbaik. Pulang sekolah pun begitu. Bahkan ada anak, "San kenapa nggak pakai antar jemput?" Enggak, kalau dia antar jemput hilang. Udah mau bapaknya jarang di rumah, udah mau bapaknya sering juga keluar rumah, sudah sibuk ketemu dengan anak di jarang, maka waktu itu adalah waktu terbaik sebelum saya beraktivitas saya antar anakku, kecuali kalau saya lagi keluar kota seperti itu. Itu adalah hal yang paling spesial. 6 tahun anak pertama saya antar jemput, 6 tahun dia banyak bercerita, 6 tahun saya memberikan nasihat selama di perjalanan. Maka kadang-kadang santai, kadang-kadang ngomong tadi. Kalau pulang itu kadang-kadang santai, kecuali kalau bukan ada kegiatannya. Karena di sana dia cerita. Kadang-kadang dia minta, yang nggak berani dia minta kepada ibunya. Ya aku pengen banget itu beli ini. Oh ya, berhenti dulu, duduk dulu.
Akhirnya anak mulai ngajarin ayahnya bohong. Ya, tapi nanti jangan bilang sama bunda ya. Nanti bunda marah. Ternyata itu lebih galak daripada ayah ya. Gak apa-apa. Nanti bilang aja, jangan bohong. Oh gak apa-apa ya, gak apa-apa. Nanti marah. Anak takut banget. Aku sayang sama ibu, tapi takut sama ibu. Nanti marah. Enggak marah. Kan ada ayah. Ayah mau kalah sama bunda. Ini lebih bahaya lagi. Jadi anak tuh jujur, anak tuh polos. Dia cerita semuanya. Di sana memberikan nasihat. Atau misalkan sebelum tidur sambil apa namanya bercerita. Ibu anak-anak kita coba siapa yang suka bercerita sebelum anaknya tidur? Anak itu mimpinya mimpi dikejar-kejar, kejar harimau karena dia bukan tidur tapi ketiduran. Beda orang tidur itu niat Bismillahirrahmanirrahim, 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 bacaan zikir dan sebagainya, dia tidur. Karena anak kita tidak, lagi gini anak kita. Nggak tidur. Ya mimpi dikejar-kejar. Ibunya juga sama, nggak tidur ketiduran depan TV. Awalnya nonton TV, lama-lama ditonton TV. Betul kan? Nah, metode nasihat. Yang selanjutnya metode perhatian. Ibu suka merhatiin anak, tapi jangan salah perhatian. Anak baru SMP kelas 1 dibeliin motor dengan alasan perhatian, akhirnya ketabrak. Perhatian itu yang baik sesuai dengan usia anak. Perhatian bukan hal yang besar saja, tapi dari hal yang kecil. Anak yang diperhatikan merasa dia dianggap dan diterima di rumah dan mendapatkan cinta di rumah. Kalau anak kurang perhatian dari rumah, maka dia akan mencari perhatian di luar rumah. Kalau anak merasa tidak dicintai di rumah, maka dia akan mencari orang yang mencintainya di luar rumah. Kalau anak sudah tidak nyaman dengan orang tuanya, maka dia tidak akan cerita banyak hal kepada orang tuanya. Dan akhirnya dia mencari orang yang bisa mendengarkan ceritanya. Ini yang bahaya. Saya pernah isi materi Pak Ustaz, saya mau nanya, apa pertanyaan? Anak saya itu gak mau cerita sama saya, tapi kalau pamannya dicerita segalanya, sedih. Dia kan anak saya, bukan anak pamannya Pak Ustaz. Jangan nyalahin anak, pasti ada problem di kita, betul tidak? Ada anak-anak yang masuk era, ibu tolong didik anak saya itu udah kecanduan HP, bu. Kecanduan HP gara-gara siapa? Anak baru 1,5 tahun nangis. Ibunya nggak mau ribet, udah diam-diam. Nih cocok melan. Anak nonton, diam aja. Ibunya santai. Habis itu anak udah mulai 2 tahun, udah bukan kokomelan lagi. Dia udah mulai milih sendiri. Lama-lama dia cari game. Umur 3 tahun udah jago main game. Umur 4 tahun dimasukin era. Anak udah kecanduan HP gara-gara siapa? Nggak sabar sih. Nah ini perhatian yang salah. Pokoknya mah dikit-dikit komelon. Anak saya begitu, dia begitu. Sama. Maka harus bertanggung jawab. Saya ingat anak yang pertama itu saking kecanduan HP sampai jam 3 malam nggak tidur. Itu kelas 2 atau kelas 3 SD. Akhirnya mulai diatur. Kalau nggak libur nggak boleh pegang HP. Libur pun diatur. Alhamdulillah akhirnya bisa lepas. Jadi bukan bagaimana gurunya. Ibu, anak-anak ibu itu di sekolah itu cuma 3 jam. 8, 9, 10, 11 kan selesai. Betul tidak? Bahkan bisa kurang dari sana kalau kesiangan. Ya. Artinya anak dengan guru itu terbatas, tapi dengan orang tua lama. Dan yang terakhir adalah berikan reward and punishment. Kalau anak kita berprestasi, beri reward. Reward itu apa? Sebagai motivasi buat anak yang kita berikan. Gak mesti harus uang. Ujian itu reward. Bunda tadi aku di sekolah melukis loh, menggambar. Mana? Ih bagus, padahal jelek banget ini tadi. Coret. Aku tadi belajar mewarnai itu, bu, ini hasil karya aku. Kata guru aku, lihatin ke ibu. Mana? Ini teh mewarnai pakai tangan, pakai kaki kan? Kok begitu? Jangan. Puji, bagus nggak? Alhamdulillah. Nanti perbaiki lagi nanya. Ini kalau jelek, kalau misalnya tidak baik, melakukan kesalahan, berikan punishment. Anak salah, berikan punishment. Tapi sesuai dengan anaknya dan punishmentnya hal-hal seperti edukasi. Jangan fisik dan lain sebagainya. Ingat, sekarang banyak orang tua yang menjadi problem solving. Orang tua yang ingin menyelesaikan masalah anak, ini salah. Harusnya orang tua menjadi problem solver. Orang tua adalah orang tua yang mengajarkan anak bagaimana anak bisa menyelesaikan urusan dan masalahnya sendiri. Anak diberi tugas, bukan gitu, nak sok kerjakan, silakan. Ini begini caranya. Kalau ibu beresin sama mama aja. Itu problem solving. Jangan gitu. Jangan jadi orang yang senantiasa ingin menyelesaikan urusan anak. Sampai kapan? Anak itu harus mandiri. Anak kita harus bisa. Ya.
Anak ribut sama anak yang lainnya. Ibu datang, anak siapa nih yang mukul anak saya? Siapa? Berani banget. Saya aja gak pernah mukul. Anak siapa? Anak saya. Kenapa? Iya, mau ribut ibu. Anaknya udah makan es krim bersama. Ibunya masih berantem. Jangan biarin aja anak-anak selesaikan, biar guru yang menyelesaikan. Suatu hari saya mau ngajar. Ketika mau ngajar, anak saya itu nangis. Lagi PAUD nangis. Lihat saya teriak, ayah, cuekin aja. Saya ngajar aja. Ada yang bilang, Ustaz, itu anaknya teriak-teriak, biarin, itu kan jam sekolah. Kalau saya datang ke sana, berarti apa? Anak akan meronokkan. Berarti saya menjadi problem solving. Saya nggak mau, dia harus menyelesaikan urusannya, dia harus menyelesaikan masalahnya, dia harus menjadi orang yang kuat. Dan di sana ada guru, saya harus menghargai gurunya. Kalau saya datang ke sana, berarti saya sedang mengajarkan hal yang tidak baik kepada anak saya. Apa? Tidak percaya kepada guru dia. Enggak, saya biarin aja, nangis biarin. Ada gurunya. Gurunya datang, oh ya, selesai sih. Tapi kalau saya datang ke sana, seakan-akan jadi hero. Ngapain? Kita tidak mendidik anak kita. Kita harus menjadikan anak kita anak-anak yang kuat dan tangguh. Karena suatu hari nanti mereka akan berpisah dengan kita. Sampai kapan kita akan berada di dekat mereka? Nah ibu sekalian, ini adalah cara mendidik anak kita. Yang pertama mendidik dengan apa? Keteladanan. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, nasihat. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, berikan reward dan punishment. Alhamdulillah, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Sekarang silakan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Ada beberapa menit, insya Allah sampai jam 10:30 kita. Silakan. Harus nanya ini. Kalau nggak nanya saya tanya nanti. So, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nenek Ayah, Pak Ustaz. Cici saya ngaji di MPKI kalau jam 2. Pernah saya bilang gini, Neng, tulisannya jelek amat sekarang. Hapus lagi tuh, saya bilang gitu. Terus yang bagus lagi, dia bilang gini Pak Ustaz. Neng capek, katanya dihapus-hapus dulu gitu Pak Ustaz. Nah, jadi kalau yang saya pertanyakan itu nggak boleh juga Pak Ustaz deh mempengaruhi pikiran anak-anak juga. Udah segitu aja Pak Ustaz saya tanyanya. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi gini, anak itu misalkan, kamu tulisannya jelek banget, itu hasil. Jadi jangan tilai hasilnya, tapi tilai prosesnya. Kalau anak ditilai hasilnya, mending kalau dipuji, senang. Kalau kayak tadi, anak udah dijadiin duluan, jelek. Padahal sudah capek banget ditulis disebut jelek. Makanya dalam mendidik, baik guru ataupun orang tua, kalau mau mendidik anak, itu jangan lihat atau jangan nilai hasil, tapi lihat prosesnya. Dan itu puji, wah bagus banget semangatnya nih, keren semangat tulisnya. Kalau prosesnya yang diapresiasi, anak tuh senang. Bener ya Mak? Iya bagus semangat lihat hasilnya. Wah ini bisa lebih bagus lagi kalau terus belajar lagi. Coba deh terus belajar lagi, keren deh, semangat banget deh. Seneng deh mama lihat semangat kamu nih. Gitu. Ini Mak, tulisanmu jelek banget sih Nak. Hapus. Malu-maluin mama aja kamu. Wah apalagi kan tambahan gitu, wah udah bahaya itu. Dan artinya sebenarnya nggak salah apa yang nggak pernah itu, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena itu tidak membuat anak menjadi termotivasi. Maka gini, dalam memperlakukan anak itu, maka kita jangan kepada hasil oriented, tapi kepada proses oriented. Lihat prosesnya. Dengan proses yang kita apresiasi, maka anak akan tambah semangat. Kalau hasilnya, ya segitu-gitunya namanya juga orang belajar. Nah itu jadi motivasi prosesnya. Kalau tadi kan ibu dari hasilnya, lalu menyuruh anak untuk berproses. Yang baik itu apresiasi prosesnya, lalu lihat hasilnya, lalu motivasi agar terus meningkatkan prosesnya agar hasilnya lebih baik. Nah, itu metodenya, itu caranya. Kalau kita memang kadang-kadang begitu. Ranking berapa nak? Gak ada ranking. Kalau maluin ayah aja. Ranking berapa nak? Ranking 1. Nah ini mak ayah nih. Gak boleh gitu.
Nah, ada dagingnya nggak? Nggak ada apa-apa. Saya ingat Bu, dulu saya pesantren di pesantren Ali Salah setahun. Lanjut ke Gontor. Di Gontor saya bertiga, dari Tasik dan Ciamis itu bertiga. Kawan dekat itu bertiga. Akhirnya karena pernah belajar 1 tahun di Ali Salah, pas lagi di Gontor itu langsung ikut tes kelas 2. Ibu tahu, teman saya dua-duanya naik kelas. Dan tahu yang sedang ngomong ini, nggak naik. Jadi kalau anak itu merasa anak saya bodoh, nih saya tuh orang yang pernah nggak naik kelas. Jadi anak yang pernah nggak naik kelas ini yang diundang oleh mereka. Mereka ngajar di beberapa sekolah, saya diundang oleh dia. Dan materi tempat paling selewat-lewat aja. Di TV juga jarang masuk saya. TV-nya kekecilan. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 anak perempuan, yang 2-nya itu mengaji di MDTA. Jadi kebetulan umur mereka itu terpautnya nggak jauh. Berapa tahunan Bu? Yang pertama itu 10 tahun, yang kedua itu 8 tahun, dan yang ketiga itu mau 7 tahun. Oh, berarti iya. Iya benar. Nah, jadi Pak Ustadz, gimana ya caranya memberitahu masing-masing anak itu bahwa saya tuh nggak pernah membeda-bedakan mereka dalam hal kasih sayang. Ya kan kadang kakaknya merasa iri sama adiknya, karena mungkin saya mikirnya dia kan udah lebih besar dan pasti lebih bisa melakukan hal yang dia lakukan itu sendiri dibanding adiknya gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang yang besar agak merasa tertinggal oleh saya karena saya lebih mengurusnya kecil. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu, pertanyaan bagus. Saya ingat ya, kalau anak ibu kan perempuan semua, wajar ya iri-irian. Ternyata iri-irian itu bukan hanya di anak perempuan loh. Saya itu anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, kita tetap iri-irian. Kalau untuk ama, bunda, kan saya pesantren, ibunya kalau ngirim kan beli makanan banyak kan, ngasih uang juga. Bunda mah kalau untuk ama beli makanan, ngasih uang. Kalau buat aku minta 10.000 aja susah katanya. Ama dikasih 100.000. Apa yang dilakukan? Saya lihat apa yang dilakukan oleh istri saya. Apa yang istri saya lakukan? Dia dengan sabar dia bilang, sini teh. Teteh harus tahu, ama yang pertama, jauh dari bunda. Teteh mah tiap hari sama bunda. Apa yang dimakan bunda, teteh juga makan. Tapi apa yang dimakan oleh bunda belum tentu dimakan oleh Teteh mah tiap hari butuh bisa minta. Ama untuk butuh dia harus telepon dulu. Dia harus menunggu dulu dan lain sebagainya. Diberikan pemahaman. Nah, kalau bunda tidak memperlakukan seperti itu, maka bunda nggak adil justru. Artinya pelajarannya apa? Gini, anak itu wajar sekali dia iri. Apalagi perempuan dan perempuan jaraknya nggak jauh, pasti akan iri. Baju, jajanan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ibu bawa anak yang pertama, yang kedua, ketiga nggak dibawa, itu akan iri. Ataupun sebaliknya. Nah ini tugas kita adalah memberikan pemahaman dengan dialog, diskusi dengan anak yang sesuai dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia anak. Nah ini problemnya, kadang-kadang kita ini dalam berkomunikasi tidak memperhatikan 3 hal. Ini kan wilayah komunikasi itu. Jadi bunda-bunda dalam berkomunikasi itu perhatikan 3 hal. Yang pertama, dengan siapa kita berkomunikasi. Ibu, bunda semua berkomunikasi dengan suami itu berbeda. Kalau mau berkomunikasi dengan suami, maka bahasanya dan lain sebagainya harus diatur. Karena suami pimpinan dalam keluarga. Mana ada suami yang bisa menerima ketika kita tidak lemah lembut dalam berkomunikasi. Ingat, kehebatan perempuan itu bukan dari tinggi suara dan kasar bahasa, tapi kehebatan perempuan ada dalam kelembutan dan kesabarannya yang membuat laki-laki bisa takluk di hadapannya. Coba deh ibu marah, laki-laki bisa tambah marah. Tapi ketika ibu lembut, laki-laki kalah. Nah maka di sini dalam berkomunikasi dengan siapa? Nah kalau komunikasi dengan anak, maka yang kedua penggunaan bahasa. Bahasa dengan orang dewasa dengan bahasa dengan anak itu berbeda. Jangan sekali-kali menganggap anak adalah manusia dewasa sehingga memperlakukannya tanpa mengkomunikasikannya dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh anak. Jadi terkadang kita tuh begini, udahlah kita lakukan aja beli. Kadang-kadang kita beli baju buat si anak kasihan atau buat si tetehnya. Kita kadang-kadang nggak sadar, yang kedua ketiga itu dilupakan. Padahal tidak ada unsur ingin membeda-bedakan. Tapi kita harus perhatikan.
Karena memang anak di usia seperti itu sensitivitasnya luar biasa. Nah maka dialog dan komunikasi itu penting. Dialog dan komunikasi. Tapi dengan bahasa yang dipahami. Yang pertama dengan siapa, yang kedua bahasa. Yang ketiga waktu. Waktu dalam berkomunikasi dengan anak itu perhatikan. Kalau anak lagi emosi, stop dulu. Ibu jangan memberikan nasihat ketika anak emosi. Karena kalau anak emosi, ibu berikan nasihat, nerima atau tidak? Nggak bakal nerima. Yang ada adalah Terus kalau anak nangis, perhatikan. Ibu kalau anak nangis, nangis. Ibu jangan samperin, suruh berhenti dulu, jangan. Kalau anak baru mulai nangis, jangan samperin, biarin dulu. Karena kalau disamperin, anak bukannya berhenti, tapi malah. Contoh, anak, kenapa? Naik. Karena dia merasa diperhatikan. Maka kalau anak nangis, perhatikan. Udah lama, udah mulai lamsamnya, ini udah mulai pelan, baru datengin. Karena dia tahu bakalan naik lagi, udah capek dia. Tapi kalau baru mulai, nah ini komunikasi, berikan arahan komunikasi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi loh semalam Allah memerintahkanku untuk menyembelih. Menurutmu bagaimana? Ini dialog. Padahal dia seorang nabi, padahal dia seorang ayah. Bebas aja kepada anaknya, tapi nggak gitu. Fanzur madza tara. Menurutmu bagaimana? Bayangin. Tapi begitu. Karena dia mendialogkan segalanya, akhirnya anaknya bagaimana? Keyakinan itu tumbuh. Akhirnya apa? If al-matuma satajiduni insyaallah minas. Ya silakan lakukan. Ya Allah if al-matuma. Silakan lakukan apa yang diperintahkan Allah. Engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Sudah? Tidak apa-apa kalau sudah. Baik, Ibu sekalian, kalau ada? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan. Boleh. Jadi beliau itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang dia dapatkan gitu dari anak. Jadi ketika satu hari anak itu datang, kemudian berbicara, mama jangan marah ya. Tapi janji mama jangan marah. Ya, oke, udah janji mama gak marah. Jadi dia cerita, mama sebetulnya aku pernah diajak teman nonton tontonan yang tidak diperbolehkan untuk ditonton. Aku dipaksa, tapi aku saat itu akhirnya nonton. Yang ditonton apa? Yang bikin malu aku. Nah terus ya intinya mungkin ke arah sana lah ya. Nah sebagai orang tua itu karena sudah janji dengan anak, ya udah nanti jangan nonton lagi ya, jangan pengen diajak lagi jika teman nonton lagi. Tapi setelah itu apa yang harus orang tua lakukan supaya anak ataupun temannya itu tidak melakukan hal itu lagi gitu. Mohon solusinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya tuh pernah meminjamkan tas ke adik saya. Pas dikembalikan, di dalam tas itu ada ganja. Di tas itu ada ganja. Marah dong saya, tapi saya tahan. Akhirnya saya bilang ke ayah saya, bapak saya bilang apa? Kamu diam, kamu jangan marah. Wah, dalam pikiran itu ada marahin gitu bapak saya. Akhirnya apa? Dipanggil. Bapak saya marah, enggak. Di sini. Dia tanya baik-baik, dia tanya, apa dosa bapak sama kamu? Apa salah bapak sama kamu? Kamu kok melakukan hal seperti itu? Jadi dia menasehati, tidak marah sama sekali. Saya kira bakal dimarahin enggak? Karena terkadang kita ini ketika melihat anak salah, langsung emosi, langsung marah. Kalau orang emosi dan marah, dia tidak akan tenang dalam menyelesaikan masalah. Dan bahayanya lagi, anak akan
Ada di bawah sadar mereka, kalau dia salah, kalau orang tuanya tahu, maka orang tuanya akan marah. Akhirnya dia tidak akan cerita. Maka keluar kata-kata, jangan marah ya, karena kita terbiasa marah dalam menyelesaikan masalah. Padahal marah bukanlah solusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, ketika anak kita salah, anak harus sampai paham bahwasanya dia itu salah melakukan itu. Anak harus sampai paham sampai dia tidak mau mengulanginya lagi. Dan itu memang perlu proses dan kesabaran. Karena merubah kebiasaan. Bukan anak orang, anak saya begitu. Dia itu lagi kelas 2, kelas 3, itu udah pegang HP. Dia searching, dan saya lihat historinya. Dia kan nggak tahu lebih kecil bagaimana histori, menghilangkan histori. Dan ketahuan, dan dimarahi. Tapi cara marahnya bukan dengan emosi seperti itu. Nah maka anak itu ketika salah, apalagi sudah mengaku, itu dipeluk. Dipeluk, apresiasi apa? Kejujurannya. Apresiasi kejujurannya. Sudah ngaku begitu. Bunda nggak marah, tapi Bunda nggak mau kamu nanti masuk neraka. Nah. Bunda nggak mau nanti kamu kecanduan nonton begituan, dan itu bisa merusak otak kamu. Nah, nasihat di sana. Jadi cara menasihati anak itu harus tenang dan siap menerima nasihat. Bukan bukan siap mendengarkan nasihat. Perhatikan. Anak itu bisa siap mendengarkan nasihat. Ketika kita marah, anak melawan nggak? Dengerin, gitu kan kata kita. Anak ini bukan untuk didengarkan nasihat kita, tapi untuk diterima. Diterimanya oleh apa? Hati. Maka ketika menasehati anak, hal yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana anak kita siap hatinya menerima apa? Menerima nasihat dari kita. Maka nggak boleh marah. Jadi jangan membiasakan kita menghukum anak dengan marah. Walaupun kadang kita suka marah juga, emosi juga, itu salah. Apalagi sampai mukul. Ibu, kalau kita udah mukul satu kali keterusan nggak? Keterusan, maka jangan mukul. Karena kalau mukul itu pasti nggak puas. Langsung kedua, langsung ketiga terus. Maka stop, jangan mukul. Karena kalau sudah mulai kita keterusan, aman terus sampai kita merasa puas. Dan setelah itu nyesel gitu. Setelah itu nyesel. Ibu mukulin anak sampai sakit tangan ibu kan? Nggak boleh. Kalau Ustaz susah begitu, ya susah maka Allah siapkan jannah, surga pahalanya. Ngedidik anak itu susah, maka Allah siapkan surga. Kalau mudah, disiapkan apa? Jam dinding dan pengen cari hadiahnya. Makanya karena susah maka disiapkan surga. Baik, ada lagi? Satu lagi. Ya boleh. Lain ya. Mau ini ya Pak. Dari tadi kan gimana? Jadi yang rata-rata ingin anak-anak kan? Rata-rata cara mengatasi anak-anak juga. Nah kalau ini bapaknya yang misalnya. Jadi seperti ini contoh kasusnya, anak itu terbiasa dimanja oleh ayahnya. Nah, kita sebagai ibu udah belajar tegas, belajar parenting, menerapkan itu. Tapi terkadang bapak itu suka agak beda polanya gitu kan. Sama kita dibatasi, HP-nya, datang bapaknya diikutin maunya gitu misalnya. Nah gimana caranya kita sebagai seorang istri untuk berkomunikasi kepada suami kan, karena kalau laki-laki tuh gengsi ya Bun ya, kalau diajarin atau dinasihatin gitu. Gimana caranya buat menyamakan pola asuh dalam mendidik anak? Terima kasih. Gini, ada dalam nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi dengan materi bagaimana pola asuh anak. Di antara pola asuh anak itu, kalau kita pengen berubah perilaku anak, maka rubah perilaku kita kepada anak kita. Kalau kita pengen berubah perilaku suami kita, rubah perilaku kita kepada suami kita. Kita selalu menuntut suami untuk berubah, tapi kita tidak berubah diri kita. Kunci perubahan itu dari diri kita. Asli nafsaka yaslul lakana. Perbaiki diri kita, maka manusia sekeliling kita akan memperbaiki perilaku kepada kita. Manusia itu ada disebut dengan stimulus and response. Respon manusia itu bagaimana rangsangan dari kita. Ibu ketemu, pas ketemu, kemana aja Pak? Dan ibu pun bagaimana? Senyum, marah. Sakit atau gimana kan ya? Tapi kalau ibu, ibu sehat, dia akan jawab dengan senyum dan sehat. Kalau ibu ketemu, dia akan gimana? Juga. Jadi gimana stimulus? Nah, dalam pola asuh anak itu, kan pola asuh itu yang mengasuh itu kan di rumah itu ibu dan bapak. Maka yang paling penting itu adalah komitmen membangun kesepakatan. Jadi ini yang jarang dilakukan oleh orang tua, ibu dan bapak itu membangun kesepakatan. Contoh, ibu ngasih jajan 5.000, anak di belakang dikasih sama bapaknya 10.000. Itu yang sering terjadi.
Boleh tidak? Ya boleh bapaknya ngasih. Kalau itu bagian daripada kesepakatan. Saya suka ngasih jajan juga di luar ibu Pak, di belakang ibu, ketahuan, dimarahin. Mukanya mau ngasih gede lagi. Akhirnya kesepakatan. Oke, berarti saya kasih kalau anak les, sehingga ada alasan. Kalau dia nggak les, nggak saya kasih. Nah, itu tambahan jajan. Terus kalau saya kasih, berarti ibunya nggak usah kasih. Nah, itu ada kesepakatan. Jadi yang terpenting itu adalah membangun kesepakatan, bukan menasihati. Mana mau suami dinasihati sama ibu? Tar dulu. Walaupun benar gengsi. Pimpinan masa diatur sama yang dipimpin. Mana ada yang mau gengsi ya? Nah maka caranya dikomunikasi. Kapan komunikasinya? Ibu tahu lah kapan kelemahan suaminya. Kapan nah, lebih tahu lah kapan harus ngobrol, kapan harus komunikasi. Bisa diselesaikan di atas meja makan. Kalau lagi makan relax tidak? Oh ya, bunda masak yang enak. Jadi kalau mau ngobrol itu, puaskan dulu perutnya. Ini mas suami baru datang lapar. Ya anak kita begini. Abis itu ibunya gak cantik lagi pakai daster yang bolong sobek gitu. Abis itu rambutnya acak-acakan ada bawang di rambut lagi. Terus masak. Nah ini waktu komunikasi itu penting gak? Penting lagi makan. Bu, udah laki-laki mah gampang. 3, puaskan suami. Puaskan, makan. Dan yang cantik di rumah. Ini mah di rumah pakai daster yang sobek, yang jarang dicuci. Kalau dibuka tuh bisa berdiri karena perlu daki. Ada. Laki-laki itu gampang. Puaskan apa? Matanya. Melihat ibu itu cantik, wangi. Ya. Ini mah kalau mau pergi cantik, wangi. Kalau di rumah, lu bayangin, laki-laki kerja di luar, segala perempuan dia bilang, pas datang ke rumah buka pintu, lihat ibu pakai daster sobek, bau lagi. Lu belum mandi, mau kemana? Mau mandi aja harus kemana dulu? Ini masalah ini. Ini masalah. Nah jadi puaskan ini. Yang kedua, puaskan perutnya. Yang kedua, puaskan yang di bawah perutnya, udah selesai. Laki-laki itu, ya, maka akan juga. Ya kalau kita nggak bisa, itu ya agak susah juga. Jadi bukan dinasihati, tapi bangun kesepakatan. Baik ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ibu saya mau nanya, ada yang punya hajat di antara kita? Yang punya keinginan ada? Ada banyak. Yang punya masalah ada? Banyak. Suka berdoa? Khusyuk berdoanya atau tidak? Yuk kita belajar khusyuk dalam berdoa. Siap semuanya? Baik ibu sekalian, hari ini di hari yang baik, setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita agar kita memiliki keturunan yang baik. Ibu-ibu yang hebat akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Rumah yang baik akan menjadi rumah teladan bagi anak-anak kita. Mari ibu rapikan hidupnya semuanya. Tundukkan kepala kita. Pejamkan mata lahir kita. Yang punya hajat, bisikan hajat kita dalam hati kita kepada Allah. Yang punya problem dan permasalahan, bisikan dalam hati kita. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita berdoa, ada yang menghalangi terkabulnya doa, yaitu dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita baca istighfar memohon ampun kepada Allah. Sebelum kita membaca istighfar, teringat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum Allah menghisabnya. Kenapa doa-doa kita tidak terkabulkan atau belum dikabulkan? Ternyata terhambat dan terhalang oleh dosa. Tanya diri kita. Dari mulai balik sampai detik ini, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Bu, bayangkan oleh kita wajah anak-anak kita satu persatu. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga dan seterusnya. Bayangkan wajah anak kita. Sambil membayangkan wajah anak kita, lalu tanya diri kita. Sudahkah kita menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita?
Sudahkah kita menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita? Sehingga kita yakin di akhirat kelak anak-anak kita akan menuntun kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, Bu, kita belum bisa menjadi orang tua yang terbaik. Ketika anak bermasalah, kita belum bisa memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kita masih sering marah-marah, lebih banyak marahnya daripada menasehatinya. Padahal anak yang baik, mereka adalah anak yang akan menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau anak kita tidak soleh, kalau anak kita tidak soleha, maka jangan harap anak kita akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Justru anak kita yang akan menjerumuskan kita masuk ke nerakanya Allah. Bayangkan oleh kita wajah ibu kita, wajah ayah kita, lalu hisab diri kita, tanya diri kita sebagai anak, sambil membayangkan wajah ibu dan ayah kita. Sebagai anak, seberapa sering kita melihat wajah itu tersenyum karena bangga kepada kita. Sebagai anak, seberapa sering kita melihat wajah itu tersenyum karena bahagia memiliki kita anak yang soleh dan soleha. Atau jangan-jangan kita lebih banyak menyusahkan mereka, bahkan sampai hari ini kita sudah menjadi orang tua dan orang tua kita sudah tua. Kita bukannya membahagiakan mereka, tapi justru kita lebih banyak menyakiti, lebih banyak menyakiti hati mereka. Bahkan mungkin di antara orang tua kita ada yang telah meninggal dunia. Tanya Bu diri kita, seberapa sering kita mendoakan orang tua kita yang telah tiada? Seberapa sering kita mendoakan ibu kita yang telah tiada? Seberapa sering kita mendoakan ayah kita yang telah tiada? Perhatikan, kalau kita sebagai anak tidak pernah mendoakan orang tua kita yang telah tiada, ketika kita meninggal nanti, jangan harap ada anak yang mendoakan kita. Kalau kita sebagai anak tidak pernah mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, jangan harap nanti ketika kita udah mati, ketika kita udah meninggal dunia, ketika kita di alam barzah, ada anak yang mendoakan kita. Bayangkan wajah pasangan kita, lalu tanya, pasangan kita, suami kita, dia bukan saudara kita, dia sekarang menjadi suami kita. Dia habis-habisan pergi pagi pulang sore, hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, hanya untuk mewujudkan setiap keinginan-keinginan kita. Tanya diri kita, sudahkah kita menjadi istri terbaik untuk pasangan kita? Atau jangan-jangan kita masih banyak kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami. Rasulullah pernah bersabda, "Uritun nar." Sabda Rasulullah, aku diperlihatkan neraka. Kebanyakan pengisinya adalah perempuan. Para sahabat bertanya, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Nah, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berterima kasih kepada suaminya. Bahkan walaupun suaminya berbuat kebaikan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, lalu suaminya melakukan satu kesalahan, maka perempuan itu hanya fokus kepada kesalahannya, bukan pada kebaikannya. Seberapa bersyukur kita kepada suami kita? Tanya diri kita, banyak saudara dan sahabat kita, berapa banyak dosa dan kesalahan kepada sahabat kita? Yuk kita sama-sama baca istighfar, ampun dosa dan kesalahan. Semoga dengan istighfar sebelum berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah. Baca sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terus Astaghfirullahaladzim wa atubu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Angkat tangannya, khusyukkan hatinya, sambungkan hati kita kepada Allah. Kita munajat, kita meminta, kita memohon kepada Allah. Khusyukkan yang punya hajat, yang punya keinginan. Khusyukkan hatinya, sambungkan hatinya kepada Allah. Kita berdoa, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah. Terus khusyukkan hatinya, hadirkan Allah bersama hatinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al hadihina mahdiyin wa irdhalin wa la mudillin barurahim jawahirul karim. Allahumma aftah lana wa ladayna futuhal anbiya wal awliya wa syuhada wa arifina bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami semua. Dari mulai balik sampai detik ini banyak dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ada orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tenangkan pikirannya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ada orang tua kami yang telah mendahului kami. Kami sudah tidak bisa bersama dengan mereka lagi. Wajah mereka sudah tidak bisa kami tatap lagi. Kami mohon ya Allah, jadikan kuburannya Rasul dan jannah taman-taman surga. Terima iman Islam dan ihsannya dan ampuni segala dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami yang hadir ada yang punya hajat, ada yang punya keinginan ihtihajatina. Kabulkan ya Allah setiap hajat dan keinginan. Di antara kami ada yang punya hajat, kabulkan setiap hajat dan keinginan kami. Di antara kami mungkin ada yang belum memiliki keturunan, berikan keturunan. Di antara kami, saudara kami mungkin ada yang belum memiliki pasangan, berikan pasangan terbaik dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami ada yang punya problem dan permasalahan. Aqilana makhrajan min mas'alatina, berikan kami jalan keluar dari setiap problem dan permasalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan ketenangan, kecintaan, kasih sayang. Sinari keluarga kami ya Allah dengan sinar cahaya agama. Jadikan putra-putri kami ya Allah putra-putri yang soleh, yang soleha, berbakti kepada orang tuanya, sukses dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang melimpah berkah untuk ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan setiap hajat kami, kabulkan setiap doa kami, istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana mulia kana sayyidina Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ibu disehatkan semua. Amin. Dikuatkan menjadi orang tua ya, dengan segala problematika anak-anaknya. Ingat, anak itu adalah titipan dari Allah. Itu adalah sesuatu yang berharga. Gak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang unik. Gak ada anak yang bodoh. Yang ada anak itu spesial di bidangnya. Maka kalau anak kita belum bisa baca tulis, nggak usah risau. Kalau anak kita susah menghafal, nggak usah risau. Pasti dia punya kelebihan dalam sisi yang lain. Terakhir, saya ingat ketika saya ngajar, ada satu murid yang dikomplainin sama semua guru. Jadi semua guru komplain, katanya dia nggak nyambung belajarnya. Kata semua guru, nilainya itu di bawah 50 semua guru. Tapi ternyata ada satu guru yang ngasih nilai 100.
anak ini memang tidak bagus dalam mata pelajaran yang lain. Tapi kalau pelajaran elektronik, ngoprek ini nih, dia selalu bagus. Dan ternyata memang dia tidak jadi sana. Akhirnya dia menjadi teknisi sampai hari ini. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dengan segala kespesialannya Allah jadikan anak-anak yang soleh, yang soleh. Ibunya dikuatkan, ibunya diistiqomahkan. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.